Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penggiling yang sangat miskin, tapi mempunyai seorang putri yang cantik. Gadis itu anak kesayangannya dan ayahnya menyumbar bahwa dia cukup cantik untuk menjadi seorang ratu. Suatu hari saat raja sedang berkuda, dia melihat seorang gadis yang sedang mencuci kain di sungai. Oh, dia cantik sekali. Pikir sang raja. Dia pun bertanya. Siapa namamu? Sebelum gadis itu sempat menjawab, ayahnya menjawab. Jika yang mulia berkenan, ini adalah putriku. Seorang gadis baik yang tiada duanya. Raja memperhatikan mereka dengan seksama dari kuda abu belang miliknya yang gagah. Dia memang memiliki wajah yang cantik. Jawab sang raja. Hati si penggiling begitu bangga. Ya, itu benar. Tapi dia lebih dari hanya paras yang cantik. Katanya. Apa maksudmu, penggiling? Tanya sang raja. Iya, dia bisa. Si penggiling berusaha memikirkan sesuatu yang akan membuat raja terkesan. Dia memandang pada raja, lalu menunduk. Lalu dia melihat ayam yang mengais mencari jerami segar di antara jerami yang menguning. Ya begini. Dia bisa meminta jerami menjadi emas. Ujarnya dengan sangat berani. Tapi ayah, putrinya sedih dan cemas dengan kebohongan ayahnya. Dia sungguh gadis yang luar biasa. Kata raja sambil tersenyum. Jika jarimu sungguh bisa mengubah jerami menjadi emas, maka tempatmu adalah di istanaku. Ikutlah denganku dan tunjukkan padaku. Gadis itu terpaksa mengikuti perintah sang raja. Bersama, mereka berkuda ke istana. Setibanya di istana, sang raja membawanya ke kamar di menara yang gelap penuh dengan jerami. Terdapat sebuah mesin pintal di tengah kamar itu. Raja berkata, Kau punya waktu sampai matahari terbit untuk memintal jerami kering itu menjadi emas. Jika kau tidak berhasil dan ayahmu membohongiku, maka kau akan mati. Gadis itu mendengar teriakan pria di ruangan lain. Dan dia pun ketakutan sehingga dia mulai menangis. Lalu dia melihat seorang pria kerdil berdiri di hadapannya. Ada apa? Tanya orang kerdil itu. Aku sangat sedih. Jawab gadis itu. Raja memintaku untuk memintal semua jerami ini menjadi emas sebelum pagi. Tapi aku tidak tahu caranya. Apa yang akan kau berikan padaku kalau aku memintalnya untukmu? Tanya si orang kerdil. Akan kuberikan liontin ini. Jawabnya. Orang kerdil itu mengambil liontinnya lalu ia mulai memintal. Tak lama kemudian, semua ikatan jerami dipintal menjadi gulungan benang emas. Begitu matahari terbit, raja membuka pintu dan begitu senang melihat begitu banyak emas di sekelilingnya. Namun sang raja masih serakah. Dia membutuhkan banyak emas untuk membayar para prajurit yang menjaga wilayahnya dari musuh. Raja membawa putri si penggiling ke ruangan yang lebih besar. Dia menyuruhnya memintal semua jerami menjadi emas lagi sebelum pagi tiba. Malam itu, gadis itu menangis lagi. Karena dia tahu dia tidak mungkin melakukan tugas ini. Tapi si orang kerdil muncul lagi dan berkata, Apa yang akan kau berikan padaku kalau aku memintalnya untukmu? Ikat pinggangku, jawabnya. Orang kerdil mengambil ikat pinggangnya dan duduk memutar mesin pintal lagi. Gulungan demi gulungan mulai penuh dengan benang emas sampai tidak ada jerami tersisa. Raja sangat senang melihat semua emas itu. Raja tahu dengan sedikit saja tambahan emas, dia dapat memakmurkan negerinya. Jadi raja memenuhi kamar terbesarnya dengan jerami dan menyuruh gadis itu masuk ke dalam kamar. Kalau kau bisa memintal semua jerami ini malam ini, Katanya, aku akan menjadikanmu istriku, dan kau tidak perlu memintal lagi selamanya. saat gadis itu sendirian,
Si pria kerdil muncul untuk ketiga kalinya dan bertanya, Apa yang akan kau berikan padaku jika aku memintal jerami ini untukmu lagi? "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan," jawabnya. Kalau begitu berjanjilah kau akan memberikan anak pertamamu padaku saat kau menjadi ratu. Kata si orang kerdil. Si gadis merasa hal lain bisa terjadi sebelum dia menjadi ratu. Jadi dia menjanjikan apapun yang diminta. Ketika raja datang keesokan paginya, dia menemukan begitu banyak emas. Oh, putri penggiling, kau meminta lebih banyak emas dalam 3 malam daripada yang bisa kudapatkan dalam 3 tahun. Kemampuanmu hanya bisa dibandingkan dengan kecantikanmu. Maukah kau menjadi ratuku? Gadis itu yang memang mencintai sang raja setuju menjadi istrinya. Dan tak lama kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Dia telah lupa akan janjinya pada si orang kerdil. Sampai suatu hari si orang kerdil datang dan berkata, Sekarang berikan apa yang kau janjikan padaku. Ratu begitu sedih dan memohonnya untuk mengambil seluruh perhiasan dan kekayaannya sebagai gantinya. Orang kerdil itu menolak dan berkata, Karena kau begitu sedih kehilangan bayimu, akan kuberikan kau 1 kesempatan untuk menyelamatkannya. Kau punya waktu 3 hari untuk menebak namaku. Jika kau berhasil, bayi ini bisa tetap bersamamu. Sang ratu terjaga sepanjang malam, mencoba mengingat semua nama yang pernah dia dengar. Ketika si orang kerdil datang keesokan harinya, ratu mulai dengan nama Nicholas, Timothy, Harold, dan semua nama yang dia tahu. Tapi pada setiap nama, orang kerdil berkata, Bukan itu namaku. Keesokan harinya, ratu membaca semua buku di perpustakaan dan menghafal semua nama-nama yang tidak biasa. Ratu bertanya, "Apa namamu Nimrod? Atau Noah? Atau Marmaduke?" Tapi dia menjawab dengan tenang. Itu bukan namaku. Pada hari ketiga, sang ratu menyuruh pengawalnya pergi ke penjuru negeri dan mencari tahu nama anak-anak di negerinya. Setelah menunggu, pengawalnya kembali dan berkata, Yang mulia, hamba tidak menemukan nama yang baru. Namun di bukit yang tinggi, di mana rubah dan kelinci saling mengucapkan selamat malam, hamba melihat seorang pria kerdil menari mengelilingi api dan dia bernyanyi, Oh, nama kebanggaanku. Nama kebanggaanku. Rumpelstiltskin, 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 namaku. Ratu begitu lega mendengar nama itu. Namun ketika si orang kerdil tiba malam itu, sang ratu bertanya, "Apa namamu raja? Bukan. Apa namamu robot? Haha, bukan. Apa mungkin namamu Rumpelstiltskin?" Itu benar. Itu benar. Dia berteriak dan menghentakkan kakinya dengan marah sekali sampai dia terbelah